Hai teman-teman, selamat datang di ibadah Youth Ministry 22 Agustus 2020. Untuk teman-teman ketahui, ibadah Youth Ministry GSRI KB hadir setiap hari Sabtu secara online jam 3.30 dan secara offline jam 5 sore. Bulan ini, Youth Ministry telah membahas mengenai tujuan hidup. Dan untuk minggu ini, kita akan membahas satu tema, yaitu perlengkapan menuju masa depan, yang akan dibawakan oleh KY Mima. Mari kita siapkan hati untuk menikmati ibadah online ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang baik, sungguh bersyukur Tuhan. Sabtu ini Tuhan kami boleh kembali menikmati ibadah online Tuhan untuk Youth Ministry. Pada sore hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang boleh berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Bantu setiap kami untuk boleh menikmati ibadah-Mu Tuhan di tempat kami masing-masing. Kami serahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama saja Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karena Dia Allah yang layak dipuji, kita akan sama-sama memuji nama Tuhan dengan menyanyikan pujian. Ku kan Tuhan menempatkan kita
Shalom teman-teman semuanya, selamat sore. Hari ini kita berkumpul kembali di ibadah Youth Ministry. Nah, hari ini kita spesial di mana kita ibadahnya tidak lewat Zoom lagi, tapi lewat YouTube. Nah, pada hari ini kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu memohon pertolongan-Mu dalam kami merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau membantu kami untuk membuka pikiran hati kami untuk bisa menerima firman-Mu dan serta melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati pemberitaan firman-Mu ini dan biarlah nama-Mu sajalah yang ditinggikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, saat ini kita sudah memasuki masa new normal. Kemana-mana kita harus mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama, kita harus siapkan face shield. Ini untuk melindungi kita. Kemudian kita juga harus siapin masker. Kalau nggak pakai ini, kita bakal kena razia. Kemudian kita juga harus siap hand sanitizer. Dan nggak lupa juga kita siapin disinfektan. Nah, barang-barang ini kita siapkan tujuannya agar kita tetap terjaga kebersihannya, tetap terjaga juga kesehatannya. Nah, kita nggak tahu nih kapan kita mau pergi dan kita nggak tahu nih ada virus nggak sih di rumah kita. Makanya kita harus siapkan dulu sekarang. Dan bulan Agustus biasanya kita identik memasuki semester baru, yang sekolah memasuki semester baru, yang kuliah juga udah mempersiapkan diri untuk memasuki semester baru. Dan biasanya yang kita siapkan adalah alat tulis, tas, buku, seragam, sepatu, dan lain-lainnya. Tapi dalam kondisi sekarang, hal-hal ini sudah tidak kita siapkan, terkhusus alat tulis dan juga tas atau buku. Tapi yang kita siapkan adalah laptop, komputer, dan wifi. Karena ini adalah sarana kita untuk bersekolah, untuk belajar supaya sinyalnya bagus, kita nggak ketinggalan pelajaran. Tanpa disadari juga, saat ini kita sedang dipersiapkan untuk menghadapi masa depan yang lebih canggih dari sekarang. Kita sekarang merasa ini sudah canggih banget gitu ya. Tapi di masa depan ini akan lebih canggih lagi. Ada sebuah artikel yang menuliskan beberapa alat canggih yang nantinya akan muncul di sekolah atau di kampus. Yang pertama adalah digital personalized desk. Nah, nanti teman-teman lihat gambar di sini. Ini adalah meja yang berbentuk layar, seperti smartphone sekarang. Jadi meja ini bisa dibuat ngopi, bisa dibuat searching, bisa buat nulis, bisa buat gambar, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah robot teacher. Nah, ini nanti di masa yang akan datang, guru nggak ngajar di kelas lagi, tapi pakai robot. Kalau sekarang kan kita sudah melakukan ini, tapi bukan gurunya, tapi mahasiswa di wisuda melalui diwakili oleh robot. Nah, teman-teman, saat ini habit kita sudah dipersiapkan untuk menghadapi habit di masa depan. Jadi supaya kita nggak gaptek, sekarang ini udah dibiasakan nih dengan teknologi-teknologi yang canggih. Kerohanian kita pun juga harus dipersiapkan untuk menuju masa depan. Selama 1 bulan terakhir kita belajar beberapa hal untuk menuju masa depan. Minggu pertama kita belajar tentang Smart Goal of Christian Youth. Di sini kita diajarkan bagaimana kita merencanakan hal-hal apa saja yang harus kita persiapkan untuk mencapai tujuan dan cita-cita kita. Minggu keduanya kita belajar bagaimana kita dapat menghidupi ayat Yeremia 29 ayat 11. Di mana di sini kita belajar bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang indah. Meskipun dalam perjalanannya kita mengalami jatuh bangun. Mungkin ada yang nggak keterima di sekolah favorit atau kampus favorit, atau IP kita targetnya 3 tapi kenyataannya nggak sampai 3. Kemudian kita susah masuk di kantor yang kita impi-impikan.
Minggu ketiga kita belajar konsisten mencapai tujuan, di mana kita belajar dari Esther dan Mordekai. Di sini kita belajar lebih banyak untuk melibatkan orang lain. Kita harus mempunyai mentor atau komunitas yang dapat mendukung kita untuk terus maju mencapai tujuan kita. Dan hari ini kita belajar apa saja sih perlengkapan menuju masa depan. Apa saja yang harus kita persiapkan saat ini. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Efesus pasal 6 ayat yang ke-14 sampai yang ke-17. Efesus pasal 6 ayat yang ke-14 sampai yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar, melakukan dan merenungkannya setiap hari. Biasanya ayat ini cenderung membahas tentang okultisme. Okultisme itu berhubungan dengan roh-roh jahat. Dan pada hari ini kita mau melihat ayat ini dari sudut pandang yang sedikit berbeda, di mana kita melihat ayat ini sebagai perlengkapan menuju masa depan. Apa saja yang harus kita siapkan menuju masa depan? Yang pertama adalah hubungan dengan Tuhan. Ini terdapat di ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Di ayat yang ke-15 sampai 17 dijelaskan beberapa hal. Yang pertama tentang ketopong keselamatan. Kalau orang berperang, dia harus menggunakan ketopong. Ketopong itu digunakan di kepala untuk melindungi kepalanya dari panah atau dari pedang para lawan. Sedangkan ketopong keselamatan itu apa sih? Topong keselamatan adalah firman Allah untuk mengubah pikiran kita yang selama ini mungkin salah tentang Allah dan memperbaiki pemikiran dan pemahaman kita tentang Allah. Oleh sebab itu, kita harus sering membaca firman Tuhan. Melalui membaca firman Tuhan, kita semakin kenal kepada Allah yang kita sembah, kepada Tuhan yang selama ini kita percayai. Kemudian di situ juga disebutkan tentang pedang. Nah, kalau pedang, para prajurit menggunakan untuk melawan para lawan-lawannya. Dan pedang roh ini sama fungsinya, yaitu untuk menangkis ajaran-ajaran yang salah, serta memfilter mana sih yang sesuai dengan firman Tuhan dan mana yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian di sini juga dijelaskan kita harus menggunakan perisai. Nah, perisai biasa dipegang di depan badannya para prajurit untuk melindungi badannya dari serangan para lawannya. Nah, perisai iman ini harus kita miliki. Di mana perisai iman ini adalah keyakinan penuh atas firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan setiap hari. Kita yakin bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Kita yakin bahwa Allah yang kita percayai telah mati dan bangkit untuk menebus dosa kita. Sehingga ketika ada hal-hal yang menggoyahkan iman kita, kita sudah punya perisai iman yang kuat. Kita dapat menghalangi ajaran itu untuk masuk ke dalam diri kita. Dan di sini juga dikatakan kita harus berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, teman-teman, kalau zaman sekarang itu kasut itu lebih sering dibilang alas kaki. Dan ini bukan hanya sebatas alas kaki saja untuk melindungi kaki atau dapat membuat orang lain nyaman melihat kaki kita karena kaki kita terlihat lebih bersih. Kalau zaman sekarang alas kaki bukan hanya dilihat sebagai seperti itu, tetapi menjadi pusat perhatian. Kita sering melihat bahwa ada bazar jersey di mana harganya luar biasa mahalnya kan. Nah, di sini alas kaki kita dapat melihat bahwa ini menjadi pusat perhatian karena ini menunjukkan kepribadian seseorang, menunjukkan kepribadian kita. Dan alas kaki ini juga menunjukkan gaya hidup seseorang. Kalau sepatunya bermerek, harganya sampai puluhan juta, kita bisa lihat, wah ini anaknya orang tajir, hedon banget nih, banyak banget duitnya, sukses nih kerjaannya.
Tapi kalau sepatunya biasa-biasa aja, kita lihat wah seleranya biasa aja, ini bukan anak orang kaya. Di ayat 15 dijelaskan bahwa kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Memberitakan Injil dapat melalui kehidupan kita. Karena kita adalah kitab yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Melalui gaya hidup kita dan sikap kita, orang dapat melihat hubungan kita dengan Tuhan. Seperti apa sih relasi kamu sama Tuhanmu, sehingga kita dapat mendatangkan damai sejahtera bagi orang lain. Berapa waktu yang lalu, saya melihat YouTuber lagi bikin seperti podcast. Di situ mereka lagi ngobrol-ngobrol. Jadi mereka bukan orang yang sama agamanya, berbeda agama. Dan ketika di luar podcast mereka sering berelasi. Nah, waktu lagi ngobrol tiba-tiba salah seorang Kristen ini ngomong ke temennya, kamu punya ruangan yang kosong nggak? Boleh nggak pakai ruang kerjamu? Aku lagi mau Bible study nih, aku lagi mau belajar, mau doa, mau baca firman Tuhan. Nah, mereka memang berbeda agama, tapi di sini kita melihat mereka saling toleransi. Nah, di podcast ini, temennya nih yang bukan Kristen, dia bilang, kamu relasinya baik ya sama Tuhanmu. Nah, ilustrasi ini menunjukkan bahwa kita dapat memberitakan Injil melalui kehidupan kita. Nggak harus kita harus bawa Alkitab atau traktat kemana-mana, kita kasih ke orang-orang. Enggak, tapi melalui kehidupan kita, kita dapat memberitakan Injil damai sejahtera kepada semua orang. Ketopong keselamatan, pedang roh, dan perisai iman membuat hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat. Dan kita memiliki pemahaman yang benar tentang Tuhan. Berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, kita dapat percaya diri menjalani kehidupan kita berdasarkan firman Tuhan. Sehingga kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Jadi kita nggak takut lagi kalau kita adalah orang Kristen. Kita menunjukkan bahwa kita orang Kristen dan cara hidup kita seperti ini. Itu yang pertama. Yang pertama adalah hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang kedua adalah hikmat pengetahuan. Ini yang kita butuhkan untuk menuju masa depan. Mari kita membuka Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Ini ayat yang gak asing buat kita. Mungkin teman-teman sudah hafal ayat ini dari sekolah minggu. Nah, ayat ini berbunyi demikian. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, ini masih berhubungan dengan poin yang pertama tadi. Poin pertama kita menekankan hubungan dengan Tuhan. Ketika hubungan dengan Tuhan itu baik, maka kita menuruti firman Tuhan dan taat akan Tuhan. Dan di situ otomatis Tuhan menambahkan pengetahuan kita ketika kita taat kepadanya. Bukan berarti kita tiba-tiba jadi anak yang jenius, yang tadinya nilainya di bawah KKM tiba-tiba nilainya langsung dapat 100, bukan seperti itu yang dimaksudkan. Tapi di sini adalah Tuhan menambahkan hikmat kepada kita tentang bagaimana kita harus bersikap terhadap kondisi yang sedang kita hadapi. Dan bahkan Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik bagi diri kita. Contohnya seperti ketika kita membuat smart goals. Waktu minggu pertama kita sudah membuat ini tapi secara kilat. Tapi kan ini adalah cara kita untuk mencapai tujuan kita. Ketika kita membuat smart goal, kita nggak asal-asalan kan memasukkan apa yang harus kita lakukan. Nah, di sini Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk menentukan apa sih yang harus kita lakukan. Kalau aku mau jadi dokter, apa yang harus aku lakukan? Kalau aku mau menjadi sastrawan, apa yang harus kita lakukan? Kan nggak mungkin yang kita inginkan menjadi sastrawan tapi yang dilakukan mager mulu. Kan nggak mungkin kan, itu malah nggak mencapai tujuan kita dan cita-cita kita. Tidak hanya sampai di situ, kita masih membutuhkan hikmat dan pengetahuan dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah membuat smart goal, otomatis kita bukan hanya buat tapi kita melakukan itu. Nah, pada pelaksanaannya, tantangannya pasti ada aja. Dan kita membutuhkan hikmat dan pengetahuan Tuhan
untuk mengambil keputusan yang terbaik. Jadi kita harus ngapain nih Tuhan? Ketika aku gagal, apakah aku harus berhenti di sini atau aku harus mengganti rencanaku atau harus bagaimana? Nah, kita membutuhkan hikmat dan pengetahuan dari Tuhan. Tuhan memberikan hikmat dan pengetahuan melalui orang lain juga yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, kita membutuhkan komunitas atau mentor yang baik agar kita dapat berpikir sehat, agar kita dapat berpikir benar. Jadi, ketika kita menghadapi tantangan dalam kehidupan kita nggak langsung ngejudge Tuhan yang jelek, tetapi kita bisa berpikir sehat dan kita berpikir benar bahwa ini adalah rancangan Tuhan dalam kehidupan kita meskipun itu tidak mengenakan buat kita. Dan yang ketiga adalah karakter kepribadian kita. Mari kita baca ayat yang ke-14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirakan keadilan. Ikat pinggang kebenaran dan baju sirah keadilan. Ini artinya adalah kita harus hidup dalam kebenaran dan keadilan. Minggu lalu kita belajar dari Esther dan Mordekai, di mana mereka memberikan contoh, di mana mereka hidup dalam kebenaran dan keadilan. Mordekai dan Esther berani hidup taat kepada perintah Allah meskipun mereka tidak tinggal di lingkungan yang takut akan Tuhan. Kalau kita baca di kitab Esther, kita melihat bahwa Mordekai ini dia menyatakan kebenaran firman Tuhan. Ketika Haman mulai disembah oleh seluruh masyarakat yang ada di situ, Mordekai tidak mau sujud menyembah. Karena apa? Karena dia mengingat 10 perintah Allah. Jangan sujud menyembah kepada Allah lain. Ketika dia sujud menyembah Haman, itu sama saja dia sudah menduakan Tuhan. Oleh sebab itu dia berani tidak melakukan hal itu. Dia hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan Esther juga menyatakan keadilan. Bahwa orang yang tidak bersalah tidak sepatutnya harus dibunuh atau harus dihukum mati. Teman-teman, di dalam pergaulan kita, kebenaran itu bersifat relatif. Selama apapun yang dia lakukan itu tidak mengganggu orang lain, ya berarti itu benar. Contohnya dia tawuran, tapi kita merasa aman-aman aja, nggak terganggu, ya berarti itu benar. Atau kita melihat bahwa itu benar menurut orang tersebut, jadi ya udah kita cuek-cuek aja, kita nggak mau peduli. Toh orangnya nyaman juga kan. Nah, kebenaran di dalam lingkungan anak muda sekarang bukan berdasarkan firman Tuhan, terkhusus anak muda Kristen, tetapi ini berdasarkan kepada pendapat diri mereka ataupun pemikiran dari lingkungannya itu sendiri. Keadilan pun sekarang bukan berdasarkan pada konsekuensi dari apa yang telah dilakukan, tetapi keadilan berdasarkan pada berapa duit yang kamu punya, seberapa berkuasanya kamu saat ini. Nah, kalau kamu benar-benar banyak duit, kamu benar-benar berkuasa, ya kamu meskipun salah, kamu akan benar di mata hukum. Teman-teman, coba lihat gambar ini. Ini gambar labirin. Jadi ini sebuah taman, gambar labirin. Kalau kita melihat gambar ini dengan posisi seperti ini, kita tahu jalan yang harus kita lalui yang mana. Kita harus belok kanan atau belok kiri atau lurus aja. Tapi kalau kita berada di taman itu, kita berada di tengah-tengah labirin itu, kita akan bingung. Jalannya yang mana ya yang benar? Mau keluar aja kok ribet banget, kok muter-muter di sini doang. Labirin ini menggambarkan kerumitan kehidupan kita. Bahkan kita tidak tahu harus berjalan kemana, harus bersikap bagaimana, mengambil keputusan apa untuk sampai ke tujuan yang kita mau dan panggilan hidup kita. Yang tahu kita harus bagaimana dan bersikap bagaimana itu hanyalah Tuhan. Karena posisi Tuhan adalah seperti kita melihat gambar ini. Tuhan tahu
hai kamu belok kanan, bukan belok kiri, itu salah, kamu nggak bakalan nemu jalan kalau belok kiri. Kita sekarang ada di labirin ini, kita lagi bingung mau mengarah kemana. Tuhan itu tahu arah hidup kita, dan posisi Tuhan itu yang maha tahu. Kita harus belok mana sih? Kita harus bersikap bagaimana sih? Untuk melalui labirin kehidupan kita, ada 3 hal yang dibutuhkan. Yaitu pertama, hubungan dengan Tuhan. Ini berbicara tentang koneksi kita dengan Tuhan seperti apa. Apakah koneksi kita terhubung dengan baik atau tidak? Sama seperti saat ini kita butuh sinyal internet yang bagus, yang cepat. Tujuannya supaya kita bisa ngikutin kuliah atau sekolah dengan baik, dan kita bisa ngirim tugas kerjaan ini cepat, nggak lama, nggak loading lama. Begitu juga hubungan dengan kita dengan Tuhan harus baik. Sinyalnya harus terkoneksi dengan baik. Dan yang kedua adalah hikmat pengetahuan. Ini yang kita dapatkan ketika koneksi dengan Tuhan terjalin dengan baik. Sehingga kita tahu harus mengarah kemana sih, kita harus bersikap bagaimana sih. Nanti di tengah-tengah labirin itu ada sungai, kita harus jalan terus aja atau kita lompati atau kita nyebrang. Nah, kita tahu kita harus melakukan apa. Dan yang ketiga adalah karakter kepribadian. Kita dapat bersikap dengan baik ketika menghadapi sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Teman-teman, hari ini kita belajar 3 hal ini, di mana kita saat ini sedang mempersiapkan perlengkapan menuju masa depan. Biarlah firman Tuhan pada sore hari ini menguatkan dan mengingatkan kita, serta mempersiapkan kerohanian kita dalam menuju masa depan. Sehingga kita tidak ragu lagi berjalan menuju masa depan, tapi kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik buat kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bulan ini kami diperlengkapi oleh firman-Mu dalam menuju masa depan. Tuhan, bantu kami untuk mempersiapkan kerohanian kami menuju masa depan, di mana kami mengetahui di masa depan banyak sekali tantangan yang akan kami hadapi. Mungkin lebih sulit dari apa yang telah kami pikirkan dan telah kami lalui saat ini. Oleh sebab itu, bantu kami untuk membangun hubungan yang baik dengan Engkau, sehingga kami bisa peka untuk mendapatkan hikmat dan pengetahuan daripada Engkau. Dan kami juga dapat bersikap dengan baik dalam menghadapi segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami membutuhkan Roh Kudus-Mu untuk menuntun, membimbing kami dalam menjalani kehidupan kami menuju masa depan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, tiba saatnya kita untuk menyatukan doa-doa kita bersama melalui doa syafaat. Mari kita semuanya menyatukan hati dan pikiran kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang baik yang boleh Tuhan berikan di dalam hidup kami semuanya. Sampai sejauh ini Tuhan masih memelihara kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan yang boleh kami rasakan melalui keluarga, melalui lingkungan kami, melalui persekutuan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Kami berdoa Tuhan pada sore hari ini untuk bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk 75 tahun Tuhan menyertai bangsa ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap perjalanan yang masih boleh Tuhan terus sertai. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu memegang tongkat sejarah kehidupan kami. Kami percayakan Tuhan tahun-tahun ke depan bagi bangsa negara ini agar terus boleh semakin maju Tuhan, semakin diberkati dan semakin boleh menjadi berkat juga, dan kiranya boleh semakin sejahtera ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, beserta dengan Menteri, beserta dengan juga staf-stafnya, seluruh kepala daerah. Kami berdoa Tuhan agar di tahun-tahun yang akan datang kesatuan boleh terjadi Tuhan, dan kiranya Indonesia juga boleh semakin maju. Kami berdoa Tuhan menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami juga gak lupa Tuhan, kami berdoa di tengah situasi yang masih Tuhan
mengkhawatirkan tentang COVID-19, kami berdoa Tuhan, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa Tuhan, agar kiranya Engkau boleh memberantas COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan, bagi tenaga medis yang masih berjuang, kami bersyukur Tuhan untuk kehadiran mereka di garda terdepan, untuk boleh menolong kami Tuhan, menjadi tangan kepanjangan daripada Tuhan untuk menolong kami semua. Tuhan, kiranya kami berdoa agar kiranya Tuhan boleh menyembuhkan setiap orang-orang yang boleh terkena dampaknya Tuhan, agar kiranya Tuhan memulihkan, memberikan kesembuhan, dan kiranya Engkau juga boleh mempercepat Tuhan pelaksanaan vaksin dari COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan agar kiranya Tuhan menjauhkan dari tangan-tangan orang-orang jahat Tuhan yang mungkin akan mengganggu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan agar kiranya Engkau boleh memberikan kesembuhan dan kesejahteraan bagi bangsa-bangsa. Kami berdoa juga Tuhan bagi youth ministry. Kami berdoa Tuhan bagi gerejamu ini agar kiranya Tuhan semangat pelayanan kami nggak kendur. Kami berdoa Tuhan untuk menyerahkan setiap pelayanan-pelayanan kami. Kami terus bersyukur untuk setiap anak-anak Tuhan yang boleh terus ambil bagian di dalam pelayanan. Kami berdoa Tuhan menyertakan kami semua dengan kesehatan. Kami berdoa juga untuk tahap renovasi dari gereja kami juga Tuhan, yang kiranya sudah mulai berprogres ke Tuhan, kiranya mencukupkan setiap dana yang dibutuhkan. Tuhan juga menolong agar pekerjaannya juga boleh berhasil dengan baik. Kami berdoa Tuhan bagi pelayanan kami, baik terutama di youth ministry Tuhan dan remaja. Kami berdoa agar kiranya tangan Tuhan terus juga menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan untuk persekutuan yang masih ada, dan kiranya kami juga boleh terbuka Tuhan, semakin disemangati oleh Roh Kudus, semakin bergelora semangat kami Tuhan di masa muda kami boleh melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Kami bersyukur Tuhan, dan kiranya kami juga terus berdoa bagi teman-teman kami, rekan-rekan kami yang mungkin masih sibuk belum bisa bergabung dengan kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan menjaga mereka, dan kiranya Tuhan juga boleh mengantar mereka untuk boleh berkumpul bersama kami. Tuhan, gak lepas dari penyertaan-Mu, kami juga berdoa, bersyukur Tuhan untuk teman-teman yang boleh diterima di universitas-universitas yang mereka inginkan. Kami berdoa Tuhan agar tangan Tuhan juga terus memberikan penyertaan, agar kiranya Tuhan memegang masa depan kami, sebagaimana Tuhan juga menjanjikan seperti dari Yeremia Tuhan, bahwa masa depan bersama Tuhan itu sungguh cerah dan pengharapan itu selalu ada. Kami berdoa juga Tuhan bagi teman-teman yang mungkin saat ini sedang mengalami kekecewaan, entah di dalam pekerjaan, studi, ada harapan-harapan yang mungkin belum terlaksana Tuhan. Kami percaya Tuhan tetap memegang setiap langkah hidup kami. Tuhan memegang cerita hidup kami. Kami percayakan semuanya Tuhan, agar setiap kekecewaan itu boleh diganti dengan sukacita, dengan semangat. Ajar kami untuk boleh melihat bukan dari sudut pandang dan kacamata kami Tuhan, tapi melihat dari sudut pandang apa yang Tuhan mau berikan di dalam hidup kami, apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Allah yang selalu menemani, yang selalu menjaga kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan-pergumulan kami yang mungkin sulit dijelaskan Tuhan. Kami gak ngerti saat ini, tapi kami mau percayakan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan agar kiranya Tuhan memberikan kami kedamaian di dalam hati kami, memberkati kami di dalam pergaulan kami, studi kami, pekerjaan kami, karir kami, semuanya Tuhan kami serahkan, agar kiranya pertumbuhan iman kami juga benar-benar nyata, dan kiranya ya Tuhan di dalam hidup kami biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami sampaikan doa-doa kami pada sore hari ini. Masih banyak Tuhan yang kiranya kami ingin sampaikan, tapi Engkau Maha tahu, Engkau mengerti apa yang kami butuhkan, dan Engkau sangat-sangat setia Tuhan di dalam hidup kami. Bantu kami untuk terus percaya dan setia juga di dalam Engkau, dan kiranya hidup kami juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang lain, dan kiranya semua itu terlebih lagi demi kemuliaan nama Tuhan. Bapa, terima kasih, dan kiranya Engkau mendengar setiap seruan kami, dan kiranya Engkau terus menyertai kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami juga telah menyelesaikan kebaktian pada sore hari ini. Kami berdoa Tuhan agar kiranya kami boleh dipertemukan di minggu-minggu ke depan, dan kiranya pelayanan kami juga boleh semakin menyatu, dan kiranya kami juga boleh semakin bersemangat di masa muda kami. Kami juga boleh menjadi dampak Tuhan di dalam
pekerjaan, di dalam studi, di dalam sekolah, di dalam kampus kami Tuhan. Biarlah nama Tuhan juga boleh dipermuliakan, dan biarlah ya Tuhan sinar terang Tuhan, kedamaian Tuhan juga boleh kami kenalkan bagi banyak orang, dan kiranya Tuhan kami boleh sekali lagi menjadi anak muda yang gak sama serupa seperti dunia, tapi kami menjadi anak muda yang boleh taat dan takut akan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih sekali lagi untuk firman Tuhan juga yang boleh membukakan hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, dan kiranya firman itu boleh menjadi sesuatu yang hidup, yang kekal dan abadi di dalam hati dan pikiran kami, dan kiranya kami boleh terus diberkati di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang hebat seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami ucap syukur dan doa. Haleluya. Amin.